teman-teman muda, di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting, terkhusus untuk teman-teman wanita yang mendengarkan ini. Nah, saya coba share tentang hal-hal sepele yang membuat wanita menjadi tidak menarik. Artinya, yang sepele mungkin yang dia lakukan, tapi membuat orang lain nggak jadi tertarik, jadi nggak respect sama dia. Nah, doa saya apa yang coba saya bagikan ini dapat memberkati teman-teman muda, sehingga kau menjadi wanita yang terbaik, yang disukai, yang disenangi oleh pria. Nah, berikut ini hal-hal sepele yang membuat wanita tidak menarik. Yang pertama adalah tidak menepati janji. Saya adalah orang yang paling kesal atau paling marah ketika buat janji dengan seseorang, atau orang itu buat janji dengan saya, kemudian janji itu tidak ditepati, apalagi tidak ada kabar dan tidak ada permintaan maaf. Saya ketika dilakukan seperti itu ke saya, maka saya udah malas, udah gak respect lagi sama orang itu. Ini kelihatannya sepele, tapi tahukah Anda, orang lain akan menilai apakah hubungan dengan Anda akan dilanjutkan atau tidak, apakah orang akan respect atau tidak. So, hal sepele yang membuat wanita tidak menarik adalah tidak menepati janji. So, belajarlah menjadi pribadi yang menepati janji, bukan sekedar berjanji. Ada orang manis janji-janjinya, tapi kosong, nol pembuktian. Orang ini omdo, omong doang, omong kosong, omong besar, tapi tidak ada pembuktian. Orang seperti ini, percayalah, jauh dari kata respect, jauh sekali. Orang seperti ini gak bisa jadi pemimpin. So, teman-teman wanita, tepatilah janji yang sudah engkau bicarakan. Sekalipun seandainya sangat-sangat urgent, gak bisa ditepati, belajarlah mengkomunikasikan lebih awal, atau paling tidak minta maaf, ya. Saya percaya ini akan mendatangkan respect dari orang lain ke kamu. Kemudian yang kedua, hal sepele yang membuat wanita tidak menarik. Yang kedua adalah omong besar. Ini yang saya sampaikan tadi, omong besar, omong kosong. Jadi omongan yang terlalu besar. Ada orang bilang di atas langit masih ada langit. Artinya, ya boleh kamu kaya, boleh pekerjaanmu besar, tapi gak perlu mengumbar-umbar supaya kamu kelihatan hebat, kelihatan besar atau apa saja. Ingat, di atas langit masih ada langit. Tapi ada orang omong besar yang dalam arti tidak seperti yang dia katakan. Artinya ada kebohongan di dalamnya. Nah, saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang seperti ini yang omongnya besar banget. Semua kalau dia ngomong langit semua, langit semua. Kayak gak pernah mendarat tuh, gak pernah mendarat. Nah, orang seperti ini, ya serius, saya males. Saya ada keluarga juga seperti itu, ya, keluarga. Dan saya lihat omongannya sangat besar, tapi nol pembuktian, nol fakta, gitulah kira-kira. Jadi banyak hal-hal yang kurang pas, dan ini yang membuat orang jadi gak respect. So, teman-teman wanita, ya sehebat apapun engkau, jadilah sederhana.
Atau nggak usahlah mengarang-arang cerita supaya kelihatan hebat, kelihatan besar, supaya kelihatan keren, atau apa saja. Nggak usah. Karena begini, saya percaya kita nggak usah mengumbar. Kinerja kita akan dilihat orang. Hasil yang kita capai, dampak yang kita lakukan, pasti akan dilihat dan dirasakan orang. Itu jauh lebih mulia, ya. So, berhenti omong besar, apalagi omong kosong. Stop lakukan itu, supaya orang tertarik ke kamunya. Kemudian yang ketiga, hal sepele yang membuat wanita tidak menarik. Maka yang ketiga adalah pamer atau sombong. Ini juga saya beberapa kali ketemu dengan wanita yang seperti ini. Ya, teman juga, teman. Ya, saya tahu dia orang kaya. Saya tahu dia termasuk ya lumayan lah di dunia entertain. Oke lah, cukup punya nama dengan semua fasilitas yang dia punya. Tapi ketika dia pamer dengan semua dia yang apa yang dia punya, dengan semua koneksi yang dia punya, ya saya mendengar semua yang dia sampaikan, ilfil lah. Ternyata orang ini seperti ini, pamer. Tapi ada juga orang yang saya ketemui dengan semua pencapaian yang dia punya, dengan semua fasilitas yang dia punya, dia hidup dengan kesederhanaan. Dan ini yang buat saya wow, sangat kagum sama dia. Beda halnya dengan yang tadi pamer. So, teman-teman muda, ya, terkhusus teman-teman cewek, nggak perlulah pamer, ya, nggak perlu. Yang penting dalam hidup ini, apa yang sedang kita lakukan dan untuk siapa kita lakukan. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, itu lebih mulia, lebih keren, lebih dahsyat di mata orang lain. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hal sepele yang membuat wanita tidak menarik. Yang keempat adalah mengecilkan orang lain, atau kasarnya menyepelekan orang lain, memandang sebelah mata orang lain. Ini akan membuat orang sangat tidak respect ke kamu. Saya sering sekali mendengar istilah begini, itu orang suka mengecilkan orang lain, suka melihat orang dari bawah sampai ke atas, barang-barang apa yang dia pakai, merek apa yang dia pakai. Kalau nggak bermerek langsung dia kecilkan, langsung dia sepelekan. Nah, artinya udah jelek namanya orang ini. Artinya orang ini jadi batu sandungan. Nah, bagaimana mungkin orang akan tertarik ke kita kalau kita suka mengecilkan orang lain? Tahukah Anda, tidak seorang pun yang tahu masa depan seseorang kecuali Tuhan. Bisa saja orang yang Anda sepelekan hari ini, bisa saja ke depan dia jadi pemimpin. Bisa saja orang yang Anda sepelekan hari ini, bisa saja ke depan Anda butuh bantuan dia. Kita nggak tahu kehidupan ini. Sebab jalan-jalan Tuhan kita nggak ada yang tahu. Yang pasti bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia bisa mengangkat derajat seseorang. So, berhentilah mengecilkan orang lain, supaya orang respect, supaya orang tertarik kepadamu. Jadi kalau hari ini engkau masih punya sifat seperti itu, mengecilkan orang lain, menyepelekan orang lain, please perbaiki dan jangan lagi lakukan itu. Maka saya percaya engkau jadi wanita yang akan mendapat respect, pujian, dan orang-orang akan sangat menghormatimu. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, hal-hal sepele yang membuat wanita tidak menarik. Maka yang kelima adalah gosip dan fitnah. Gosip ini semakin digosip, semakin hot, semakin tertarik, semakin panas, semakin menentang.
Dan tidak heran kalau orang menggosip bisa berjam-jam. Gosip ini ngeri sebenarnya, menambahi dari yang aslinya. Namanya gosip. Aslinya nggak begitu. Apalagi kalau dengar dari orang. Bayangin orang itu dengar dari orang, kita dengar lagi dari orang ini. Udah berapa sumber yang kita dengar yang harusnya nggak seperti itu, kita jadi tambah-tambahin. Dan parahnya, ketika kita menggosip, kita buat statement, kita menjat, menghakimi, kita memfitnah, itu yang paling mengerikan. Saya jujur, kalau lihat wanita yang menggosip, saya malas banget, beneran malas. Kalau bisa nggak mau ketemu sama orang itu. Kalau ada wanita yang menggosip. Satu kali ada teman yang bilang, nggak usahlah dekati orang itu, semua orang digosipin. Nah, begitu saya dengar kalimat itu, saya aja dengar gitu aja udah malas. Dan ternyata memang orangnya suka menggosip. Nah, jadinya kita malas. Bagaimana mungkin akan menarik kalau Anda suka menggosip dan fitnah? So, kalau Anda hari ini masih suka menggosip, memfitnah, berhenti. Jangan lakukan itu, supaya Anda menarik, disukai, dan disenangi oleh banyak orang. Ya, ingat itu, berhenti menggosip dan memfitnah. Nah, kemudian hal-hal sepele yang membuat wanita tidak menarik. Maka yang selanjutnya adalah kurang atau tidak bisa bersyukur. Taunya hanya mengeluh. Dapat sedikit mengeluh, diberkati sedikit mengeluh, dapat banyak juga mengeluh, diberkati banyak juga mengeluh. Orang yang mengeluh ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang mengeluh ini jauh dari kata ucapan syukur. So, wanita yang suka mengeluh, ya, tidak mengucap syukur, maka wanita seperti ini tidak akan mendapat respect. Orang-orang tidak akan tertarik. Atau bahkan kalau dia masih single, masih lajang, jomblo, laki-laki nggak tertarik dengan orang-orang yang wanita yang kurang bersyukur atau tidak bisa bersyukur. Berhenti mengeluh dan belajar mengucap syukur. Saya percaya ucapan syukur akan membuat auramu lebih kuat, inner beauty-mu lebih kuat, karena engkau penuh dengan ucapan syukur. So, teman-teman wanita, perbanyak ucapan syukurmu, dan lihatlah engkau akan menuai banyak respect dan orang akan tertarik kepadamu. Nah, kemudian hal sepele yang membuat wanita tidak menarik adalah wanita yang pesimis atau rendah diri. Waktu dipuji, pesimis. Waktu disanjung, pesimis. Waktu diberi dukungan, pesimis. Waktu dibilang kamu orang hebat, aduh siapalah aku ini, orang tua aku pun begini, pendidikan pun. Orang-orang begini, ya 1-2 kali kita masih maklum, masih ada rasa prihatin. Tapi kalau terus-menerus pesimis, orang akan jadi malas. So, teman-teman wanita, jangan engkau jadi pribadi yang pesimis. Ingatlah, roh Tuhan ada padamu, Dia mengurapi engkau, dan rencana Tuhan dahsyat atasmu. Tampillah percaya diri. Oke? Nah, kemudian hal sepele yang membuat wanita tidak menarik adalah wanita yang tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan. Bawaannya loyo, kata-katanya pesimis, dan tidak ada harapan dan mimpi-mimpi. Jadi orang-orang ketika ketemu dia, orang-orang tidak dapatkan aura yang positif. Jadi orang jadi malas. So, teman-teman wanita, bersemangatlah dalam kehidupanmu. Karena semangat itu akan buat engkau lebih cepat, lebih kuat, dan engkau akan melewati banyak hal yang akan membawamu kepada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. So, ini teman-teman muda yang boleh saya bagikan.
ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan sehingga kita menjadi wanita yang menarik. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan berkat dan mujizat Tuhan. God bless you.